Kejadian ini tepatnya berawal ketika aku masuk kelas 6 SD, tepat ketika akan masuk di semester genap. Kala itu, aku ingat banget, hari Sabtu, aku dan keluargaku pergi ke rumah saudaraku yang kebetulan akan melaksanakan resepsi pernikahan. Istilahnya kalau di Kayu Aro itu, rewang. Mungkin di beberapa daerah juga sama. Semua berjalan semestinya. Aku happy, mereka juga happy. Kami menikmati malam dengan alunan musik dangdut ala-ala musik di kondangan. Malam itu pun berlalu. Hingga sinar matahari pagi datang, suara berisik ibu-ibu yang sedang memasak dan beraktivitas di dapur pun terdengar dan membangunkan tidur lelapku. Aku pun bangun, meminta handuk kepada ibuku, karena semua pakaian termasuk handuk dimasukkan ke dalam satu koper yang sama. Berhubung di rumah saudaraku sedang ramai sekali, dan pasti kamar mandi akan sangat dibutuhkan di sana. Aku pun disuruh mandi di tempat pemandian umum. Di sana kami menyebutnya sebagai bak. Dibekali dengan satu helai handuk dan peralatan mandi lainnya, aku pun mandi di bak tersebut. Seperti di tempat pemandian umum lainnya, pasti ada sekat pembatas antara wanita dan perempuan. Yang membedakan mungkin adalah di tempatku mandi tidak terdapat atap. Itu saja. Selesai mandi, aku pun berbenah seperti mana biasanya. Tak lupa sarapan dengan ibu juga bude-budeku yang lain. Setelah cukup siang, aku pun berpamitan untuk pergi bermain. Aku pun pergi bersama dengan keponakanku. Disinilah semua hal yang tidak aku inginkan itu bermula. Aku bermain dengan keponakanku, juga dengan salah satu anak desa di sana. Sebutlah nama desanya adalah Desa Tua. Ketika sedang asik bermain sepeda, 1, 2, 3 tangga yang terlompati, mataku terpaku pada sebuah onggokan kertas berwarna yang tergolek di atas tanah. Secara spontan aku mendekatinya. Lihat apa yang aku dapat. Aku mendapatkan uang sebesar 32.000. Pada tahun itu, 32.000 adalah uang yang lumayan besar nominalnya. Kalau untuk rental PS, bisa dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kurang lebih. Aku pun berteriak kepada keponakanku dan temanku, "Cah, aku nemu duit!" Kataku berteriak dengan keadaan uang yang terlilit karet masih ku genggam erat. Tanpa babibu, mereka langsung berlari mendekat ke tempatku berdiri. Aku pun membagi kepada mereka. Masing-masing aku beri 5.000. Selebihnya aku pakai jajan dan rental PS kala itu. Well, semua berjalan lancar. Bahkan siang itu aku sangat bahagia. Bisa beli jajan banyak dan main PS tanpa harus dibentak oleh ibuku terlebih dahulu karena minta uang untuk main PS. Namun, wajah ceria itu berubah ketika kumandang adzan asar selesai. Aku jatuh sakit tanpa sebab. Demam dan panas tinggi tentu saja. Ibuku tidak begitu panik. Ya, mungkin ibuku beranggapan aku hanya kecapean karena terlalu lama main. Akhirnya aku pun dibaringkan di atas ranjang di salah satu kamar di rumah saudaraku. Namun, suhu badanku tidak membaik secepat perkiraan ibuku dan saudaraku yang lain. Malah tambah semakin tidak jelas. Hingga pada akhirnya, aku dibawa pulang ke rumah oleh nenekku. BTW, aku dari kecil memang dirawat oleh nenekku. Jadilah aku pulang dengan nenekku juga ditemani oleh keponakanku. Namanya Indra. Kami pulang menggunakan angkutan umum. Yang aku taksir itu adalah angkutan umum terakhir karena jam sudah hampir menunjukkan jam 5 lebih. Sedangkan ibuku masih di rumah saudaraku karena tidak enak jika harus pulang lebih awal.
Setelah maghrib, hampir jam 7 kami sampai di rumah. Keadaanku saat itu sudah cukup membaik. Panasku juga sudah tidak terlalu tinggi. Aku dibaringkan di ruang TV yang sudah dialasi dengan kasur. Nenekku pergi ke belakang untuk membuat beberapa ramuan tradisional, semacam bawang merah yang dikasih minyak lampu. Konon katanya manjur. Beberapa jam berlalu, kami pun tidur. Aku bersama dengan nenekku dan Indra. Kurang lebih jam 12:30 aku terbangun. Badanku terasa baik-baik saja, bahkan tidak seperti sebelumnya. Aku diam memandang ke langit-langit mencoba untuk kembali tertidur. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti seorang sedang memasang paku. Aku terkejut. Aku coba membangunkan nenekku. "Kenapa jam segini bangun, Yan?" tanya nenekku yang ternyata tidak tidur secara lelap. "Lapar, Nek," jawabku yang tidak sesuai dengan niat sebelumnya. Padahal sebelumnya aku ingin berkata, "Di luar ada apa?" Namun yang keluar hanya ucapan lapar. Aku bingung kenapa bisa begini. Tanpa babi bu, nenekku membuka selimutnya. Namun aku justru berdiri dan pergi menuju ke dapur sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, seakan badanku digerakkan oleh seseorang. Aku bisa melihat sekitar, bahkan mendengar. "Udah, aku makan sendiri," jawabku dengan nada yang tinggi. Aku melihat nenekku terdiam, seakan bingung dengan sikapku. Kenapa heran? Aku tidak pernah berkata aku di dalam keluargaku. Aku selalu menyebut diriku dengan sebutan nama. Nenekku pun beranjak dari kasur, mendekatiku dan menyentuh dahiku. "Udah sembuh toh," kata nenekku. Aku hanya diam melotot sambil makan seperti biasa. Hal yang tidak aku pahami adalah kenapa aku bisa makan padahal aku tidak merasa lapar sama sekali. Lagi, aku seakan digerakkan oleh seseorang. Makanan di piring pun tidak habis. Aku tiba-tiba meninggalkannya dan kembali tidur tanpa berkata apapun. Aku tahu, aku melihat, tapi aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Akhirnya aku biarkan diriku untuk tertidur, meski sebenarnya aku masih bingung dengan kejadian sebelumnya. Entah berapa lama aku diam, hingga akhirnya aku tertidur. Di pagi harinya, sekitar jam 8 pagi, badanku kembali panas. Hal yang pertama aku sadari adalah aku sudah tidak berada di rumah, melainkan aku berada di rumah nenekku. Aku melihat dengan jelas ada seorang anak kecil yang berlarian di kamar nenekku. Dengan polos aku bertanya, "Itu siapa?" tanyaku. Kali ini aku sendiri yang bertanya. "Siapa?" nenekku kembali bertanya. "Itu loh, Nek, ada anak kecil lari-lari di kamar," jawabku dengan nada kembali tinggi. Nenekku tidak menjawab. Aku kembali melihat anak kecil tersebut, namun anak tersebut menjadi lebih besar. Secara perlahan berubah menjadi lebih besar, tapi tetap dengan wajah anak kecilnya. Hal yang aku sadari dan membuat takut adalah kakinya yang terbalik. Aku ingin mengalihkan pandanganku dari apa yang aku lihat, namun tidak bisa. Badanku seakan mematung dengan sendirinya. Dia tersenyum denganku. Saat itu nenekku berjalan membawa makanan ke kamar. Anak kecil itu bergerak mendekat seakan ingin memukul kepala nenekku. Sontak aku berteriak, "Jangan!" Nenekku terkejut. Seketika itu pula aku tidak bisa melihat apapun, bahkan mendengar. Kesadaranku kembali menghilang. Entah aku tertidur atau apa, namun tak lama kemudian kembali sadar dengan suara yang sama seperti malam hari sebelumnya. Ada suara seperti orang sedang memasang paku, keras sekali. Suara itulah yang kembali membuatku tersadar. Mataku terbuka. Aku melihat nenekku sedang sholat, namun aku melihat jam masih jam 9 pagi. Sholat apa? Pikirku saat itu. Mungkinkah sholat duha?
seakan tak pernah tahu aku. Bahkan nenekku pernah sholat duha. Bahkan beliau tidak tahu. Lagi, aku tidak bisa mengendalikan apa yang aku perbuat. Aku berlari keluar seperti orang ketakutan. Sembari menangis, aku berlari keluar rumah. Ada hal aneh yang kulihat. Aku melihat ada beberapa mobil yang bertabrakan di jalan raya. Ya, rumah nenekku tidak jauh dari jalan raya. Batu-batu besar berbenturan. Suaranya keras sekali, membuat telinga menjadi pekak. Aku pun berlari ke rumah. Masih tidak bisa mengendalikan diri. Ketika aku baru masuk rumah, seakan ada hal yang keluar dari tubuhku. Saat itu juga aku baru sadar dan bisa mengendalikan tubuhku. "Kenapa lari-lari?" tanya ibuku yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. "Nenek ngamuk," kataku yang di luar dugaan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa berkata demikian. Mulutku kembali tidak bisa dikendalikan. Mulutku pun bercerita ke sana kemari yang aku sendiri lupa apa yang aku ucapkan saat itu. Melantur pokoknya. "Udah tidur sana biar cepet sembuh, mama pulang sore," kata ibuku. "Oh ya, nenek jangan suruh kesini," jawabku ketus. Sejak kejadian di pagi hari itu, aku seakan tidak suka melihat sosok nenekku sendiri. Seharian itu aku tidak sadar apa yang telah terjadi padaku dan sekitarku. Aku hanya bisa mendengar saat itu. Yang aku dengar hanya suara TV. Sesekali suara pukulan besi yang beradu, yang aku tak tahu berasal dari mana. Yang aku ingat, di sekitar rumah memang tidak ada orang sedang mengerjakan sesuatu, karena rumahku memang jauh dari tetangga. Satu-satunya tetangga terdekat hanyalah gedung sekolah yang sudah ditinggal cukup lama. Semak belukar ada di mana-mana. Di sore hari, menjelang maghrib, lagi-lagi aku bertingkah aneh tanpa bisa aku kendalikan seperti orang gila yang sedang mengamuk. Nenekku panik, orang tuaku belum pulang kerja. Akhirnya nenekku memanggil beberapa tetangga untuk membantu menenangkan diriku. Aku melihat banyak orang di rumah. Rasanya malu sekali. Aku seperti orang gila yang sadar namun tidak bisa mengendalikan tubuhku. Kalian boleh beranggapan bahwa aku hanya berdelusi karena sedang sakit. Tak apa, itu wajar. Karena aku juga mendengar dari beberapa tetangga berkata, "Dipasung aja Rian, takutnya nanti ngamuk lagi," kata tetanggaku. Aku ingat sekali ucapan itu. Aku ingin menjawab namun tak bisa. Aku hanya bisa tertawa. "Jangan, dia tidak gila," jawab nenekku mencoba untuk melindungiku. Akhirnya setelah azan maghrib, aku baru bisa mengendalikan tubuhku lagi. Aku bingung harus berkata apa saat itu. Yang aku rasa hanyalah lapar. Tidak lama dari itu ibuku pulang bersama dengan bapakku. Mereka pun heran kenapa di rumah ramai. "Loh, ada apa? Tumben banyak tamu," kata ibuku seolah sedang berbasa-basi. "Alah, ini jenguk Rian," kata salah satu tetanggaku. Namun, salah satu tetanggaku yang lain dan baru datang pula dengan ragu berkata, "Panggilkan Buya Junaidi, Kak, takutnya ini seperti anak bawah itu," kata tetanggaku sedikit takut. "Loh, Rian kenapa? Anak bawah itu kenapa?" tanya ibuku dengan wajah bingung. "Ada anak bawah jadi tumbal pesugihan. Perkaranya sama seperti Rian, dia dapat uang di jalan," jawab tetanggaku itu. Beberapa hari sebelum aku jatuh sakit, ada seorang anak yang berada di desa sebelah mendapatkan uang di jalan yang tidak jelas berapa nominalnya. Tidak lama setelah ia dapat uang itu, sama sepertiku, ia jatuh sakit. Namun berbedanya, prosesnya lebih cepat. Sehari setelah itu, hidungnya keluar darah. Mata dan juga telinganya pun sama, keluar darah yang tidak bisa dibilang sedikit. Akhirnya di pagi hari, nyawanya pun tak tertolong. Mendengar cerita dari tetanggaku, tanpa babibu, ibuku berlari memanggil Buya Junaidi.
Beliau adalah seorang buya yang biasanya mengobati orang sakit dengan kasus sepertiku. Tidak lama setelah itu, buya pun datang bersama dengan ibuku. Beliau mendekatiku dan memegang pundakku. Hal yang aku lakukan kala itu adalah menatap buya secara tiba-tiba dan seperti tidak suka, sama halnya kala aku melihat nenekku. Ya, aku tidak lagi bisa mengendalikan tubuhku, hanya mendengar dan melihat. Buya hanya terdiam memegang pundakku dan melihatku. Tak lama, ia meminta segelas air untuk bisa diminum. Ya, tentu dengan bacaan yang ia tahu. Jadilah air itu aku minum. Setelah itu aku dibaringkan di atas tempat tidur. Entah apa yang terjadi, aku pun tak lama itu terlelap. Mungkin aku sudah sembuh. Ternyata aku salah. Kembali setelah jam 12 malam, aku terbangun dengan ucapan yang sama. Aku lapar. Dengan tatapan tak suka pastinya. Setelah selesai makan, aku kembali tidur. Lagi dan lagi, terdengar suara pukulan besi sama seperti sebelumnya. Aku berdiri, memanjat terali jendela. Di situ aku tertawa selayaknya orang gila. Aku sendiri malu jika harus mengingat kembali kejadian itu. Hal yang membuatku tersentuh adalah melihat kedua orang tuaku yang sedang membaca surat Yasin yang ditujukan padaku pastinya. Bisa dibayangkan dong betapa sedihnya aku saat itu. Namun aku tidak bisa berbuat apapun. Ingin berteriak, tapi mulut hanya bisa merancau tidak karuan. "Turun Yan, turun, udah malam," kata ibuku. Aku dudurian. 2 hari berlalu. Setiap malam dan hampir setiap mata terbuka, aku selalu bersikap serupa orang gila. Tertawa sendiri, berbicara semaunya. Selama itu pula, setiap malamnya aku selalu mendengar lantunan surat Yasin yang keluar dari lisan ibu dan bapakku. Ya, itu sudah 3 hari. Aku dinyatakan gila oleh orang sekampung. Sosok anak kecil berkaki terbalik juga masih sering berseliweran di kepalaku. Aku ingat betul, saat itu sudah hari Rabu. Ingat, aku berkata di hari pertama aku sakit. Aku melihat ada kecelakaan yang terjadi di jalan raya dan beberapa hantaman batu. Percaya atau tidak, hal tersebut terjadi di hari Rabu. Yang pertama kecelakaan mobil dan yang kedua adalah bebatuan yang dihancurkan oleh pembuatan jalan. Apa itu kebetulan? Bisa saja itu kebetulan. Tapi tidak hanya itu. Malam harinya aku bermimpi melihat kerabatku sedang tertimpa masalah yang konotasinya mengundang keramaian. Hari Rabu itu juga, kerabatku tertimpa masalah yang mengakibatkan keramaian. Aku benar-benar tidak tahu harus mempercayai atau tidak. Aku berharap itu sebuah kebetulan. Tapi 3 kejadian sekaligus terjadi. Tentu tidak bisa dianggap kebetulan. Di malam harinya, malam Kamis, ibuku membawa orang pintar untuk mengobatiku. Pada saat itu setelah sholat Isya, orang pintar itu datang. Sebenarnya dia juga tetanggaku. Aku saat itu masih sadar, bahkan tidak merasa sakit sama sekali. Jadilah setelah berbasa-basi aku dipanggil oleh orang pintar itu. Namanya Parman. Aku memanggilnya Pak De Parman. Ketika aku mendekat, seketika itu pula aku kembali kumat, tidak lagi bisa mengendalikan diri. "Iye," kataku. "Loh, lah gimana? Aku yang harusnya tanya situ. Anda siapa?" kata Pak De Parman santai. "Aku bukan siapa-siapa, aku cuma ngungsi sebentar," kataku. Ya, aku bisa mendengar dan melihat. Itu saja yang aku bisa ketika aku kumat. "Ada perlu apa di sini?" tanya Pak De. "Aku cuma ngungsi, sebentar lagi juga aku pergi kalau sudah siap. Aku cuma senang saja di sini. Ibu bapaknya baik, gak galak. Jangan ganggu aku," kataku juga ikut santai. "Belah, gila, ngungsi kok ngelunjak.
Urusanmu apa? Aku tanya. Siapa yang nyuruh kamu? Kalau nggak ngomong, aku bakar kepalamu. Kata Pak D tegas kali ini, dan nadanya ikut serius. Tanpa babibu dan menunggu jawaban dariku, Pak D langsung menyergapku. Kemudian yang terlihat olehku, Pak D menarik jempol kakiku. Aku berteriak seakan sedang merasakan kesakitan. Padahal aku tidak merasakan apa-apa. Ketika aku berteriak, semua menjadi gelap. Aku pun tidak mendengar apa-apa. Menurut pernyataan ibuku, ya benar, memang ada yang sedang ingin cepat kaya. Sosok yang berada dalam tubuhku adalah suruhan dari majikannya, yang tentu saja tidak bisa aku sebutkan namanya. Ketika aku terbangun, aku merasakan panas dalam perutku dan dahaga yang luar biasa. Katanya itu hanya efek saja. Yang aku sadari ada sebuah kalungan yang melingkar di perutku. Ya, aku kembali baik-baik saja. Akhirnya aku tidur agar bisa bangun pagi untuk sekolah besok harinya. Aku sudah absen 3 hari. Itu tidak baik untukku. Lagi, aku bermimpi, namun kali ini cukup aneh. Dan itu adalah mimpi buruk. Yang terjadi dalam mimpiku adalah aku terhimpit kayu besar, namun kayu tersebut menyerupai tangga yang menjulang ke atas. Jelas sekali tangga itu berdiri 90 derajat dan aku adalah alas dari tangga itu. Ya, itu hanya mimpi, bukan apa-apa. Itulah yang kupikir saat aku terbangun di pagi hari. Aku berangkat ke sekolah seperti biasa. Tidak ada yang tahu kalau aku sakit. Teman-temanku hanya tahu aku sakit seperti sakit pada umumnya. Hari itu, aku tidak merasa apa-apa. Aku main seperti biasanya. Tepat setelah azan duhur, dan itu jam pelajaran terakhir, aku meminta dengan wali kelas untuk izin ke toilet. Ketika aku berada di kamar mandi, suara itu datang lagi. Besi yang beradu dengan besi. Ya, itu lagi. Namun kali ini aku tidak melakukan hal aneh. Hanya mendengar saja. Dan tidak ada reaksi apa-apa dari tubuhku. Namun saat keluar dari pintu WC, kalau aku senang, aku bakal terbalik. Ingat itu. Suara itu terdengar begitu saja. Aku tidak tahu berasal dari mana. Yang aku tahu, suara itu seperti suara orang dewasa dan itu jelas sekali. Namun, aku tidak menanggapinya berlebihan. Cuma takut saja. Aku lari pastinya, masuk ke dalam kelas dan apa yang terjadi di kamar mandi itu hilang begitu saja. Aku tidak mengingatnya sampai aku menginjak bangku SMA. Kenapa jauh sekali? Itulah yang terjadi. Aku pun tak tahu bagaimana bisa hal semacam itu tiba-tiba teringat ketika aku masuk bangku SMA. 3 hari berselang, kabar tidak mengenakan terdengar di telingaku dan keluargaku. 6 orang anak SD meninggal dengan kejadian yang sama. Sama, ya, sama seperti anak yang meninggal tempo hari, dengan mengeluarkan darah di telinga, mata dan juga hidungnya. Akibatnya sama, mereka menemukan uang di tepi jalan dengan terlilit karet. Kalian tahu apa reaksiku ketika mendengar itu? Aku tersenyum. Jika kalian berpikir itu semua selesai, maka aku harus berkata, belum. Teror itu masih terjadi hingga aku besar bahkan sampai saat ini.